Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Erlina Sari dari jurusan Akuntansi Perpajakan dari Politeknik YKPN. Ingin mempresentasikan pelaksanaan kewajiban dalam hal pemeriksaan dan penyidikan. Penerimaan surat permohonan peminjam. 1. Penerimaan surat, yaitu menerima surat permohonan peminjaman dokumen secara resmi dari pemeriksa pajak. Pastikan surat diterima melalui jalur resmi, misalnya melalui surat tercatat, serah terima langsung, atau sistem resmi KPP. 2. Pemeriksaan kelengkapan. Periksa apakah surat telah ditandatangani pejabat yang berwenang. Pastikan surat mencantumkan identitas pemeriksa pajak, nomor surat tugas, serta instansi yang mengeluarkan. Cermati daftar dokumen yang diminta agar jelas dan tidak menimbulkan salah pengertian. 3. Pencatatan administrasi. Catat tanggal penerimaan surat pada buku agenda atau arsip, catat nomor surat nama pemeriksa, serta jenis dokumen yang diminta. Simpan salinan surat untuk arsip internal perusahaan kantor. 4. Distribusi internal. Teruskan salinan surat kepada pihak terkait, misalnya divisi pajak, keuangan, atau legal, untuk ditindaklanjuti. Penyerahan dokumen yang diminta. 1. Persiapan dokumen. Siapkan dokumen sesuai daftar permintaan surat resmi. Pastikan dokumen disusun secara rapi, lengkap, dan mudah diperiksa. Pisahkan antara dokumen asli dan salinan agar tidak tercampur. Pemeriksaan internal. Verifikasi kembali apakah dokumen yang disiapkan sudah sesuai dengan yang diminta. Pastikan dokumen dalam kondisi baik, tidak rusak, dan dapat dibaca dengan jelas. Jika yang diserahkan berupa salinan, pastikan salinan tersebut telah dilegalisasi atau diberi cap resmi perusahaan atau kantor. Proses penyerahan. Serahkan dokumen secara langsung kepada pemeriksa pajak yang berwenang. Lakukan penyerahan di tempat yang resmi, misalnya kantor wajib pajak atau KPP sesuai ketentuan. Gunakan berita acara serah terima atau tanda terima resmi sebagai bukti penyerahan dokumen. Kemudian, arsip dan dokumentasi. Simpan salinan dokumen yang diserahkan untuk arsip internal. Simpan bukti tanda terima atau berita acara serah terima sebagai dokumentasi administrasi. Catat tanggal penyerahan dan pihak yang menerima dokumen dalam buku agenda atau arsip. Tanda terima dokumen yang dipinjamkan. 1. Pembuatan tanda terima. Siapkan tanda terima dokumen secara tertulis menggunakan format resmi perusahaan atau kantor. Pastikan tanda terima memuat informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, isi tanda terima. Identitas pemeriksa pajak, nama, NIP, dan jabatan. Identitas perusahaan atau kantor wajib pajak. Jenis dokumen yang dipinjamkan, misalnya laporan keuangan, faktur pajak, dan kontrak. Jumlah dokumen yang dipinjamkan, nomor dan tanggal surat permohonan peminjaman, tanggal penyerahan dokumen. Kemudian, proses penandatanganan. Serahkan tanda terima kepada pemeriksa untuk ditandatangani. Pastikan tanda tangan dilengkapi dengan nama jelas, NIP, dan cap atau stempel instansi pemeriksa. Simpan salinan tanda terima di arsip internal sebagai bukti administrasi. Penerimaan kembali dokumen yang diperiksa. 1. Proses penerimaan. Terima dokumen yang sebelumnya dipinjamkan dari pemeriksa pajak. Lakukan serah terima secara resmi dengan berita acara atau tanda terima pengembalian. 2. Pemeriksaan kelengkapan. Cocokkan jumlah dokumen yang dikembalikan dengan daftar dokumen yang dipinjamkan. Pastikan semua dokumen yang dipinjamkan telah dikembalikan seluruhnya. 3. Pemeriksaan kondisi dokumen. Periksa kondisi fisik dokumen, termasuk tidak rusak, hilang, atau tercampur. Pastikan dokumen masih utuh dan terbaca dengan baik. 4. Pencatatan administrasi. Catat tanggal penerimaan kembali dokumen, catat kondisi dokumen pada saat diterima, simpan bukti pengembalian sebagai arsip. Kemudian, penerimaan kembali dokumen yang diperiksa. 1. Pembuatan dokumen tanda terima. Buat tanda terima secara tertulis dengan format resmi, perusahaan atau kantor. Pastikan tanda terima menggunakan kop surat atau cap resmi agar sah secara administrasi. 2. Isi tanda terima.
identitas pihak pemeriksa pajak yang mengembalikan dokumen, daftar dokumen yang dikembalikan, tanggal pengembalian dokumen, kondisi dokumen saat dikembalikan. 3. Proses penandatanganan. Minta tanda tangan pihak pemeriksa sebagai bukti pengembalian, beri ruang tanda tangan pihak penerima. Jika perlu, tambahkan stempel resmi dari kedua belah pihak. Pembuatan surat tanggapan tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. 1. Mempelajari hasil pemeriksaan. Baca dan pahami isi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan teliti. Identifikasi poin-poin temuan yang memerlukan klarifikasi atau tanggapan. Konsultasikan dengan tim pajak keuangan atau konsultan bila diperlukan. 2. Penyusunan surat tanggapan menggunakan bahasa yang formal, profesional, dan faktual. Tanggapi setiap poin temuan secara sistematis dan jelas, sertakan dasar hukum, peraturan perpajakan, atau kebijakan internal yang relevan. 3. Lampirkan bukti pendukung. Lampirkan dokumen atau data yang mendukung argumen. Pastikan lampiran rapi, diberi nomor, dan sesuai dengan poin yang ditanggapi. 4. Proses pengiriman surat. Cetak surat tanggapan di atas kop surat resmi perusahaan, tanda tangani oleh pihak yang berwenang, kirimkan ke KPP atau pemeriksa pajak sesuai prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan. Kemudian simpan salinan surat dan bukti pengiriman sebagai arsip internal. Pembuatan berita acara hasil pemeriksaan. Penyusunan dokumen resmi. Buat berita acara hasil pemeriksaan sebagai dokumen formal yang mencatat hasil akhir pemeriksaan pajak. Gunakan format baku atau template yang resmi yang berlaku di perusahaan atau KPP. Isi berita acara, identitas lengkap pihak terkait, nomor dan tanggal pemeriksaan, ringkasan hasil pemeriksaan, pernyataan bahwa hasil pemeriksaan telah dibahas bersama. Proses pengesahan. Pastikan semua pihak yang hadir dalam pemeriksaan menandatangani berita acara, cantumkan nama terang, NIP, dan stempel resmi instansi. Arsip dan distribusi. Simpan salinan berita acara sebagai arsip internal perusahaan, berikan tembusan kepada pihak terkait, serahkan dokumen asli sesuai prosedur resmi yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.